Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku Yes. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai bantuan sosial tunai teman-teman. Nah jadi kenapa saya bahas ini, karena kebetulan saya lihat informasinya, beritanya adalah bahwa untuk BST 600.000 dari Kemensos Republik Indonesia yang di bulan September ini teman-teman. Nah jadi BST ini sudah dilakukan sebelumnya, tetapi belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah jadi nanti di video ini saya akan membahas bagaimana pertama 5 kriterianya untuk mendapatkan BST ini. Berikut bagaimana cara daftar sebagai penerima BST ini, dan bagaimana warga negara Indonesia yang tidak bisa masuk lagi sebagai daftar penerima BST. Dan berikutnya nanti teman-teman, cara pengecekan data kita apakah sudah terdata sebagai penerima BST 600.000 ini. Nah jadi sebelum kita bahas teman-teman, yang belum subscribe channel Sobatku Yes, silahkan di subscribe. Yang sudah support dan sudah dukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Dan sebelumnya, sebelum kita bahas secara mendalam teman-teman, di sini juga saya menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang mau bergabung di bisnis sobat, silakan bergabung teman-teman. Silakan lihat linknya ya, bisnissobat.net. silakan teman-teman akses dan lihat bahwa kita memiliki modal 50.000 di sini yang saya kolaborasikan dengan aplikasi Sobat Pay, itu produk digital teman-teman. Jadi aplikasi ini atau website ini adalah milik si sobat, ya milik saya sendiri teman-teman. Nah jadi aplikasi Sobat Pay sendiri teman-teman sudah terdaftar di secara resmi di Play Store teman-teman sejak bulan Juni ya teman-teman. Nah jadi secara khusus kita memiliki legalitas, yaitu Sobat Digital Indonesia teman-teman. Nah jadi saya beritahukan di sini bahwa legalitasnya ini berbentuk usaha mikro kecil teman-teman. Nah jadi lihat di sini bahwa saya sudah istilahnya meluncur resmi di Play Store, dirilis sejak 28 Juni. Nah jadi aplikasi Sobat Pay sendiri silahkan teman-teman lihat ya, tidak usah kita panjang lebar membahasnya, yang penting ini aplikasi pulsa termurah teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, saya juga menginformasikan di sini di website ya Sobatku Yes ini yang kita buka sekarang.com. Setiap hari akan ada dana kaget melalui instruksi dari channel Sobatku Yes ya. Jadi tinggal teman-teman lihat nanti daftar dana kagetnya di sini ya, dan saya akan berikan link dana kaget di sini dan kemudian mengarah ke postingan berikutnya. Jadi untuk kali ini teman-teman tidak ada. Kenapa? Karena tadi sudah kita lakukan giveaway. Jadi setiap hari kita lakukan giveaway dana kaget, sorry. Nah jadi teman-teman, untuk bantuan ini kita langsung klik ya. Jadi kita lihat, nanti saya akan kasih di deskripsi ya, 5 kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial tunai BST 600.000 dari Kemensos RI atau cara daftar sebagai penerima BST. Nah jadi Kemensos menyalurkan bantuan sosial tunai BST 600.000 pada bulan September 2021 ini. Keluarga penerimaan manfaat atau KPM BST 600.000 ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi 5 kriteria yang akan kita bahas di artikel kali ini. BST 600.000 ini dorongan pemerintah buat warga terdampak COVID-19 serta PPKM. Proses penyaluran BST Kemensos yang hendak dicoba pada September 2021 ini adalah kelanjutan dari pencairan ya yang sudah diberikan kepada warga pada bulan sebelumnya teman-teman. Dengan melaksanakan penyaluran BST Kemensos pada bulan September 2021 hendak memenuhi sasaran yang tadinya sudah diresmikan selaku penerima bantuan ini. Pemerintah sendiri sudah mempunyai sasaran penerima BST Kemensos total 10 juta. Nah jadi ini 10 juta warga negara Indonesia teman-teman ya yang akan menerima BST ini. Tetapi untuk sampai saat ini seluruhnya belum terpenuhi. Ya bersumber pada informasi terkini soal proses penyaluran bantuan ini, pemerintah baru bisa membagikan ke 9,8 juta KPM ataupun warga yang tadinya sudah terdaftar dalam penerima bantuan sosial ini. Lebih lanjut, bantuan langsung tunai ini memanglah tidak diperuntukkan untuk semua warga Indonesia. Itu yang harus kita camkan atau perhatikan teman-teman. Ya, jadi pemerintah baru bisa membagikan ke 9,8
juta. Ya, artinya sudah tersalurkan sekitar 9,8 juta, dan yang belum 1,2 juta lagi teman-teman. Jadi ini akan dibagikan di bulan September ini. Jadi buat teman-teman yang belum terdaftar sebagai penerima BST, silahkan daftar, nanti kita akan lihat nanti tutorialnya. Jadi yang perlu kita perhatikan teman-teman, 5 kriteria berikut adalah kriteria penerima BST dari Kemensos. Yang pertama, masyarakat yang telah masuk dalam pendataan RT RW sesuai dengan domisili setempat. Kedua, masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi COVID-19. Nah, misalnya teman-teman sudah diberhentikan dari pekerjaan karena akibat pandemi. Nah, jadi teman-teman bisa mengajukan diri ya. 3, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain dari pemerintah. Artinya bantuan-bantuan lain seperti BLT atau hal-hal yang lain, teman-teman kalau sudah terdaftar di sana, artinya teman-teman tidak bisa lagi atau tidak memiliki peluang untuk mendapatkan BST ini. Keempat, masyarakat merupakan seorang WNI dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Nah, jadi jelas-jelas ini khusus warga negara Indonesia, bukan warga negara asing ya. Kelima, beralamat sesuai domisili yang tertera dalam KTP. Nah, jadi teman-teman, artinya kalau tidak sesuai dengan domisili, sementara misalnya KTP-nya KTP-nya adalah misalnya Sumatera, sementara dia di mana? Di Jakarta. Ya, jadi itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengurus ya, dan sebelumnya teman-teman sebenarnya harus mengurus ini semua. Ya, jadi jangan sampai ya pada saat ini baru teman-teman urus. Nah, jadi tanpa basa-basi teman-teman, saya akan melakukan langkah-langkah ya. Ini nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan teman-teman. Masuk melalui laman menggunakan link ini nanti. Silakan teman-teman klik nanti, dan kemudian masukkan domisili. Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan baca dulu. Nah, sebaiknya untuk warga ataupun KPM yang belum terdaftar selaku penerima bantuan sosial ini bisa melaksanakan registrasi. Ya, bisa melakukan registrasi. Bisa teman-teman mendaftar lewat RT RW domisili teman-teman, dan bawa KTP serta KK asli ataupun fotokopi teman-teman. Nantinya RW atau RT akan mendata teman-teman, kemudian akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Ya, artinya RT setelah mendata, menerima daftar teman-teman, dan tadi termasuk 5 kriteria yang di atas. Apabila itu teman-teman termasuk dalam 5 kriteria tersebut, maka teman-teman akan didata oleh RT dan RW, dan kemudian Pak RT dan Pak RW nanti, ataupun biasanya kalau di desa atau yang lingkup desa ya, nanti akan mengkoordinasikan data teman-teman di dinas sosial yang terdekat. Nah, begitu dia teman-teman. Nah, jadi bila teman-teman sudah masuk sebagai penerima bantuan ini, maka teman-teman mendapatkan bantuan berupa dana 600.000 dan beras 10 kg yang akan diberikan per KPM yang telah masuk dalam daftar penerima. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi kita langsung klik tadi link ini ya. Nah, jadi perhatikan di sini teman-teman, pencarian data PM penerimaan manfaat bansos wilayah PM. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin misalnya Sumatera Utara. Nah, ini baru kota teman-teman apa. Ini sesuai dengan KTP saya, walaupun saya di Nias ya teman-teman. Nah, jadi saya coba cek aja. Memang saya belum mendaftar, tapi saya akan cek, dan begitu cara-cara atau langkah-langkah ngeceknya nanti ya teman-teman. Nah, jadi berikut teman-teman, setelah kita isi daftar wilayah, berikutnya adalah nama kita. Nama kita sesuai dengan KTP ya teman-teman. Jadi jangan kasih sesuai dengan KTP palsu, tapi KTP asli. Nah, jadi kemudian teman-teman masukkan kode ini ya, huruf kode ini. Jadi EMF spasi BWLP. Nah, jadi baru teman-teman cari data.
Nah, perhatikan teman-teman petunjuk di sini, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, masukkan nama PM, penerima manfaat sesuai KTP, ketikkan 8 huruf kode, dipisahkan dengan spasi. Nah, itu dia. Jika huruf kode kurang jelas, maka teman-teman bisa klik yang ini. Ya, klik yang ini untuk mendapatkan huruf kode baru klik tombol cari data. Sistem cek Bansos Kemensos akan mencari nama PM sesuai wilayah yang Anda inputkan. Nah, jadi saya coba cari. Nah, jadi di sini teman-teman tidak terdapat peserta. Artinya saya memang belum mendaftar, ya, belum terdata. Kenapa? Saya pun KTP saya Nias Selatan, dan sementara saya domisilinya di Medan, belum saya urus domisiliin saya. Nah, jadi ya saya nggak perlu, ya banyak bansos yang lain itu nggak perlu saya, tidak pernah saya sebagai penerimanya, saya tidak mau ngurus itu. Kenapa? Karena biarlah mereka yang memang benar-benar membutuhkan, dan ketika kita masih memang belum menjadi istilahnya korban, istilahnya menjadi orang yang apa namanya, aduh kok lupa saya, ya pandemi inilah ya. Jadi pandemi apa sih, sorry lupa saya, apa sih teman-teman, boleh nanti cek ya sebagai apa itu biasanya di pandemi ini, yang misalnya diberhentikan kerja atau apa ya, yang berdampak ya, atau bahasa lainnya lah, boleh lah. Nah, jadi teman-teman cukup itu saja ya tutorial cek bansos ya Kemensos kali ini. Semoga teman-teman bisa melakukannya, dan semoga teman-teman dan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk berkomentar nanti di channel saya juga, di channel ini, dan kemudian jangan lupa juga untuk share kabar baik ini, berita ini, supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui, ataupun yang pengen ataupun yang memang termasuk kriteria ini, bisa mereka mendaftar di RT RW terdekat ya, bisa mereka data diri mereka sebagai penerima bantuan sosial tunai. Nah, itu dia. Jadi sekian saja teman-teman, salam dari saya, Sobatku Pasti Yes.